Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita lanjutkan materi bab 4 ya, yaitu tentang impuls, momentum, tumbukan gitu ya. Langsung saya share screen. Oh, ternyata belum saya ini ya, bentar. Ternyata belum saya buka ininya ya. Saya buka dulu ini ya, PowerPoint-nya. PowerPoint-nya. Oke, sudah. Sudah terlihat ini ya, PowerPoint-nya ya. Sudah, Pak. Oke. Nah. Oke ya. Jadi lanjutannya tentang impuls dan momentum. Ya. Saya lihat halamannya cukup banyak ya. 45 halaman. Oke, lanjut ini ya. Langsung aja ya biar waktunya nggak habis. Ya, apa itu momentum gitu ya. Seperti yang sudah kalian pelajari di SMA itu ya. Momentum itu adalah perkalian antara massa dan kecepatan, kan begitu ya. Massa itu kan besaran skalar. Kecepatan itu besaran vektor. Maka momentum besaran apa? Kalau besaran skalar kali besaran vektor itu hasilnya besaran apa? Besaran vektor, Pak. Ya, vektor. Berarti nah, benar. Berarti kesimpulannya momentum itu besaran ini ya. Momentum adalah besaran vektor gitu ya. Oke. Saya kira udah tahu lah. Kemudian impuls. Impuls itu apa? Impuls itu adalah ini perkalian gaya dengan waktu. Ya. Biasanya pakai I aja, nggak usah pakai delta I gitu ya. Nah, bisa nggak diralat ini? Nah, nggak bisa ya. Biarin aja ya. Harusnya I lah. I sama dengan F delta T. F itu gayanya. Delta T itu apa? Lama gaya tersebut bekerja. Biasanya gayanya bekerja dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Ya. Jadi biasanya impuls itu begitu ya. Gaya, perkalian antara gaya dan lama gaya tersebut bekerja, dan biasanya lamanya itu singkat ya. Cukup singkat. Seperti yang digambar ini kan. Ini delta T-nya ini singkat sekali ini ya. Dan gayanya kalian lihat apa? Gayanya konstan nggak? Gayanya ya, terhadap waktu ya. Kan tidak ya, mulai dari 0 ya. Setelah pada saat T gitu kan, dia naik gitu ya. Naik sampai mencapai maksimum, kemudian turun ya. Ya, jadi boleh dikatakan gayanya berubah terhadap waktu. Tidak konstan artinya kan gitu. Nah, terus berikutnya lagi, kaitan antara impuls dan momentum. Ya. Impuls dan momentum itu kaitannya apa? Nah, itu sudah terlihat dari hukum 2 Newton. Kita tahu hukum 2 Newton kan F sama dengan M kali A gitu ya. A-nya nanti bisa kita uraikan menjadi apa? Delta V per delta T kan itu ya. A itu kan percepatan ya. Kita uraikan aja menjadi delta V per delta T. Lah, delta T-nya nanti kita kalikan dengan F. F kali delta T sama dengan M kali delta V kan gitu. F kali delta T itu kan impuls gitu ya. Terus M kali delta V itu sama dengan delta P, yaitu momentum. Jadi kesimpulannya apa? Impuls itu sama dengan perubahan momentum. Artinya kalau pada sebuah benda kita berikan impuls,
maka benda tersebut akan mengalami perubahan momentum. Nah, begitu ya maksudnya itu ya. Jadi adanya momentum adanya impuls akan menyebabkan terjadinya perubahan momentum pada benda. Nah, maksudnya itu gitu. Terus berikutnya apa itu? Apakah momentum itu kekal? Nah, momentum kekal atau enggak bergantung ada gaya atau tidak gitu ya. Jadi tadi kan dari hukum 2 Newton kan kita tahu ya bahwa bahwa F itu sama dengan kok F. I ya, I sama dengan delta P kan gitu ya. I itu sama dengan delta P. Impuls sama dengan perubahan momentum kan itu. Lah kalau tidak ada gaya, jadi tidak ada gaya berarti kan F-nya 0. Kalau F-nya 0 berarti kan I-nya 0. Kalau I-nya 0 berarti apa? Delta P-nya 0. Kalau delta P-nya 0 berarti apa? Berarti momentum awal dan momentum akhir sama. Jadi kalau di sini ada pertanyaan, apakah momentum itu kekal? Ya kita lihat dulu apakah ada gaya atau tidak. Gaya yang saya maksud di sini adalah gaya luar ya. Gaya luar atau istilah kerennya itu gaya eksternal. Ya, jadi nanti itu ada gaya eksternal, ada gaya internal. Gaya eksternal itu gaya yang berada di luar sistem. Gaya internal itu adalah gaya yang berada di dalam sistem. Nah, momentum sistem itu akan kekal kalau tidak ada gaya eksternal. Nah, gitu ya. Konsepnya begitu ya. Kalau nggak ada gaya eksternal, maka momentum sistem akan kekal. Yaitu apa? Momentum awal sama dengan momentum akhir. Gitu ya. Terus pertanyaan kedua, bagaimana momentum diterapkan pada tumbukan? Ya, ini pada peristiwa tumbukan kan kita melihat benda yang bertumbukan ini sebagai sistem. Jadi gaya tumbuk ya. Gaya tumbuk antar kedua benda itu gaya di dalam sistem atau nama lainnya apa? Gaya internal. Ya. Karena gaya internal, maka momentum sistem akan istilahnya apa? Kekal ya. Akan kekal. Jadi maksudnya pada peristiwa tumbukan momentum sistem akan kekal karena gayanya gaya internal begitu ya. Nah, terkait dengan tumbukan itu nanti ada tumbukan tidak lenting sama sekali dan ada tumbukan lenting sempurna. Sebetulnya masih ada lagi ya. Sebetulnya ada 3 nih ya. Yang pertama tumbukan tidak lenting. Yang kedua tumbukan lenting sempurna. Yang ketiga nanti apa? Tumbukan lenting sebagian. Nah itu ya. Pada tumbukan tidak lenting itu apa? Momentumnya kekal satu ya. Tapi energi, nah ini maksudnya energi. Ini maksudnya di energi ini ya. Saya tambah ya. Energi kinetik maksudnya itu ya. Banyak yang salah ini. Nah gini ya. Energi kinetik tidak kekal. Momentum kekal ada ya. Jadi kalau pada tumbukan baik momentum maupun energi kinetiknya kekal. Kinetik. Nah, maksudnya gitu-gitu ya. Nah, gitu ya. Itu. Terus kalau yang di sini yang nggak kebahas itu ada lagi yang ketiga ya. Saya tambahi aja ya, bisa nggak ya? Kalau saya tambahi ya. Bentar ya, saya tambahi lagi nih. Jadi saya sempurnakan ini slide-nya ya. Banyak kesalahan, saya sempurnakan aja. Waduh, apa ini? Ya, nah, ini ya. Nah, ini tumbukan apa ini? Nah, ini ya. Nah, ini gini ya. Nah, ini ya. Oh, ini ketiga ini ya harusnya ya. Harusnya ketiga ini ya. Ya apa ini? Yuk, balik lagi ya. Itu ya. Jadi yang ketiga itu apa itu? Ini ya.
Karpe ya. Setelah mau nyapa ini ya. Ini ketiga nih harusnya nih ya. Tak gini kan aja deh, nggak pakai ini, nggak ada bingungnya aja ya. Buat gini aja deh, nggak usah pakai number gitu ya. Bikin ini ya, bikin susah ini. Ya segini aja ya. Pakai warna apa? Warna biru. Nah ini, jadi kalau pada lenting sebagian ini maksudnya, bukan sempurna ya. Ini lenting sebagian ini ya. Lenting sebagian itu kalau momentum tetap kekal ini ya. Momentum kekal. Momentumnya kekal. Kekal ya, tapi energi kinetik tidak kekal ya, berubah. Ya, biar sepertinya kan sama kayak yang nomor 1 ya. Sebetulnya nomor 1 itu lebih tepatnya ini ya, momentum kekal ini sih, lebih tepatnya sih gini ya. Saya ganti aja ya, biar beda ya. Jadi ini, saya ganti aja, jadi gini. Kedua benda menempel gitu aja ya. Nah ini, pakai warna apa? Warna merah atau warna apa? Yang masuk lagi. Ganti aja ya. Ya, segini aja ya. Nah, udah gini ya. Nah ini ya. Ini sudah saya perbaiki tuh. Harusnya gini. Itu ya. Jadi perbedaannya itu. Kemudian berikutnya lagi yang ini. Di mana momentum diterapkan. Ini penerapan momentum selain pada tumbukan ya. Yang berikutnya adalah pada ledakan ya. Pada peristiwa ledakan itu juga terjadi kekalahan momentum. Karena apa? Karena gaya ledak itu gaya internal ya. Gaya yang meledakkan benda itu gaya internal, gaya di antara benda-benda. Kemudian berikutnya adalah pada gerak roket. Ya, pada gerak roket itu juga berlaku kekalahan momentum. Kenapa? Karena gaya dorong antara roket dengan gas ya. Gas hasil pembakaran itu adalah gaya internal. Nah, itu. Kemudian berikutnya lagi ini masuk ke berikutnya ya, tumbukan ya. Apa itu tumbukan? Tumbukan adalah interaksi antar dua objek dalam tempo yang singkat. Tadi kan sudah saya singgung ya bahwa tumbukan itu apa? Terjadi dalam waktu yang singkat. Tadi namanya apa? Tadi impuls gitu ya. Tumbukan antara bola tenis dan raket berlangsung cepat, namun tidak instan ya. Terjadi deformasi struktur. Jadi ketika terjadi tumbukan itu waktunya sangat singkat ya. Terus yang berikutnya yang menarik itu apa? Terjadi perubahan bentuk ya. Bentuk apa? Ya bentuk benda yang bertumbukan. Kalau dalam hal ini ya pertumbukan apa? Antara raket dan bola tenis ya. Jadi nanti terjadi perubahan bentuk bola raket dan tenis, bola tenis ya. Ya karena itu yang dimaksud gitu ya. Tapi nanti setelah selesai tumbukan ya nanti kembali ke bentuk awal. Kenapa? Karena bendanya elastis. Baik raket maupun bola tenis kan elastis. Elastis artinya apa? Kalau gayanya hilang ya maka nanti dia kembali ke bentuk awal. Nah itu ya. Nah ini kayak ini kan peristiwanya seperti ini ya. Sebelumnya ini kan ini terjadi ini kan sebelumnya. Sebelumnya ini apa? Bolanya mendekat ke raket gitu ya. Ke arah kiri ya. Ini raket, ini kiri. Kemudian nah terjadi gaya ya. Gaya yang mendorong bola. Ya, dari raket tentunya ya, dari raket. Sebetulnya itu keduanya saling ini kan.
saling dorong kan sebetulnya kan. Karena seperti yang kita ketahui dari hukum 3 Newton kan, akan timbul apa? Pasangan aksi reaksi. Jadi tidak hanya raket mendorong bola, tapi juga sebaliknya, bola mendorong raket, saling dorong lah begitu ya. Cuma di sini kan tinjauannya hanya kepada bola ya. Dianggap raketnya itu ini ya, tidak ditinjau gitu loh. Kemudian setelah tumbukan ya maka nanti terjadi ini kan, terjadi pembalikan arah gitu ya, arahnya ke kanan. Nah ini yang terjadi gayanya seperti yang tadi ya. Jadi ketika terjadi kompresi itu artinya apa? Terjadi pengecilan ya, pengecilan bentuk maksudnya ya, bentuk atau pengecilan volume ya. Maka nanti gayanya meningkat ya sampai berikutnya kembali ke bentuk asal yaitu ekspansi. Ekspansi itu artinya dari mengecil kembali ke bentuk awal yaitu bentuk normalnya. Itu yang dimaksud dengan nama ekspansi. Nah, tadi sudah kita singgung ya bahwa momentum itu besaran vektor. Besarnya bagaimana? Ya massa kali kecepatan. Terus arahnya bagaimana? Ya searah dengan kecepatan kan itu ya. Jadi arah momentum mengikuti arah kecepatan seperti di sini kan. Ini warna hijau ini menyatakan arah dari kecepatan, maka yang warna hijau muda ini menyatakan arah momentum gitu ya. Kalau 2 dimensi ya bisa kita uraikan dalam komponen X dan komponen Y kan gitu ya. Kalau 3 dimensi selain komponen X, komponen Y juga ada komponen Z begitu ya. Nah, sekarang seperti tadi sudah saya sampaikan ya, kaitan antara impuls dan momentum ya. Tadi apa kesimpulannya? Bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum begitu ya. Nah ini ya. Jadi kalau secara apa itu? Secara umum ya, perubahan momentum itu ditulis begini ya. Jadi ini delta P ini perubahan momentumnya. Artinya apa? Momentum akhir dikurangi momentum awal. Terus ini apa ini? Integral ini menyatakan impuls. Jadi kalau tadi di awal kan kita hanya mengalihkan ya, F kali delta T. Lah itu benar kalau apa? F-nya konstan. Padahal tadi kita lihat di grafik kan F-nya kan nggak konstan ya. F-nya mulai dari 0 terus naik bertambah ya. Mencapai puncak, habis itu kan turun. Nah itu kita nggak bisa mengalihkan ya. Kenapa? Karena F-nya tidak konstan. Terus bagaimana menghitungnya? Karena F-nya nggak konstan, ya kita harus menggunakan integral. Jadi integral F terhadap waktu. Gitu. Itu ya, itu rumus secara umum ya. Jadi perhitungan impuls di sini menggunakan integral. Nah ini kan, F, X, T, dt. X itu artinya komponen X ya, ini anggapannya geraknya dalam arah X. Gitu ya. Dari apa? Dari T1 sampai T2. T1, apa di TI kalau nggak salah ya, TI sampai TF. TI itu waktu awal, TF itu waktu akhir. I itu initial itu awal ya. F itu final ya, final itu akhir. Gitu. Ya, tadi sudah saya singgung bahwa impuls itu sama dengan apa? Perubahan momentum. Nah, kemudian di sini ini mencoba mengaitkan ya antara pendekatan impuls momentum, artinya hukum 2 Newton ya, dengan usaha energi yang kita bahas di kapan? Minggu lalu ya. Ya, minggu lalu bahas. Ya, jadi ada kesamaan konsep ya. Perbedaannya hanya masalah variabelnya. Coba kalian amati. Kalau energi kan variabelnya menggunakan variabel X ya ini. X itu artinya kan pergeserannya ya. Kalau momentum menggunakan variabel T, menggunakan variabel waktu gitu ya. Ini kan T, dt kan T1 sampai T2 kan itu ya. Kalau ini kan apa? X1 sampai X2. Jadi kalau pakai energi itu kan kemarin ya, apa usaha sama dengan perubahan energi. Ya, perubahan energi. Energi ini bisa kinetik, bisa potensial ya. Di sini pakai K ya. Bisa nggak saya? Oh, nggak bisa ya. Mau saya edit ini, harusnya itu bukan K ya, tapi E ya. Soalnya energi itu kan bisa kinetik, bisa potensial ya. Jadi bukan K sih. K itu kan cuma. Tapi nggak bisa diedit, oke lah. Jadi itu ya
Kalau pakai prinsip energi kan usaha sama dengan perubahan energi. Kalau pakai prinsip momentum apa? Impuls sama dengan perubahan momentum gitu ya. Kalau energi pakai variabel X posisi, kalau momentum pakai variabel T waktu. Nah, tadi sudah saya singgung ya tentang kekalahan momentum. Jadi tadi kekalahan momentum berlaku kalau apa tadi? Tadi kalau kalian menyimak apa ya? Kekalahan momentum berlaku kalau ada syaratnya kan tadi ya. Ada yang bisa jawab. Momentum kekal kalau bagaimana? Tidak ada faktor eksternal. Gaya, lebih tepatnya gaya ya. Ya, faktor itu gaya itu eksternal ya, gaya, lebih tepatnya gaya. Jadi tidak ada gaya eksternal gitu ya. Inilah ya, jadi kalau nggak ada gaya eksternal ya, maka momentumnya kekal. Artinya apa? Momentum akhir sama dengan momentum awal ini kan ya. Ini kan. Ya, momentum akhir benda 1, momentum akhir benda 2 sama dengan momentum awal benda 1 ditambah momentum awal. Ya, jadi jumlah momentum setelah dan sebelumnya itu sama. Ini yang terjadi pada peristiwa tumbukan ini ya. Nah, ini kayak gini kan. Ini sebelumnya ya. Setelah itu tumbukan kan. Habis itu ini setelah ya. Maka nanti jumlah momentum sebelum dan setelah itu sama. Kenapa? Karena pada tumbukan itu gaya yang terjadi itu gaya internal. Gaya di antara kedua benda saja ya. Jadi tidak ada gaya eksternal. Contoh yang lain ya. Contoh yang lain misalkan ini kereta ya. Kereta yang bergerak dan kereta yang diam. Ya, masanya sama ya. Lalu setelah tumbukan apa? Keduanya bergerak bersama. Ini termasuk tumbukan yang tadi ya, tidak lenting tadi ya. Kalau tumbukan tidak lenting apa? Keduanya bergerak bersama tadi ya. Iya, yang ini tadi. Tumbukannya tidak lenting ini. Ya, sehingga nanti ini kan, ini tumbukan akhirnya itu ya. Karena masanya sama, nah nanti jadi gini kan. Ya, sehingga nanti kesimpulannya apa? Ini. Ya apa kecepatan akhir sama dengan separuhnya kecepatan awal. Kenapa ya? Karena dibagi dua ya. Tadi yang bergerak kan cuma gerbong 1, gerbong 2-nya diam. Setelah tumbukan, kedua gerbong bergerak bersama, ya maka kecepatannya menjadi separuhnya ya. Karena berbagi ini ya. Berbagi momentum. Nah, kemudian berikutnya tentang apa ini? Sistem partikel. Kemarin sudah sempat saya singgung tentang sistem partikel ya. Jadi kalau tidak salah itu kemarin saya menjelaskan bahwa sistem partikel itu sistem diskrit ya. Jadi ada sistem partikel, ada benda tegar ya lebih tepatnya ya. Sistem partikel dan benda tegar. Kalau sistem partikel itu merupakan sistem diskrit ya. Kalau benda tegar itu merupakan sistem kontinu. Diskrit dan kontinu. Perbedaannya apa? Kalau diskrit itu penjumlahannya menggunakan sigma ya. Kalau kontinu penjumlahannya menggunakan integral. Nah itu ya. Kalau nggak salah sudah saya bahas di bagian akhir ya, waktu bahas pusat massa itu ya. Kalau saya tidak. Ya Pak, sudah Pak. Benar ya. Pokoknya sudah pernah saya bahas ya. Nanti masalah ngerti atau enggak itu nanti kayaknya sih cuma sekedar tahu aja ya. Nanti izin bertanya Pak. Ya silakan Anin ya. Kan tadi dibahas bahwa kalau diskrit itu pakai sigma, berarti kalau digambar dari bidang koordinat itu luas daerahnya itu yang di kotak-kotak ya Pak ya. Kalau integral kan misalnya lengkung itu bawahnya bagiannya itu dihitung luasnya semua. Kalau yang diskrit itu kan di kotak-kotak ya Pak. Gini Anin ya oke. Gini Anin, perlu saya jelaskan dulu ya. Tadi kan luasan ya Anin ya. Luasan mungkin yang Anin maksud waktu menghitung itu kan, menghitung impuls ya. Iya Pak. Nah itu gitu gini. Jadi gini Anin, ini mohon untuk dibedakan ya antara konsep diskrit kontinu dengan perhitungan apa itu?
perhitungan impuls, sama juga perhitungan itu nanti, perhitungan usaha kan. Jadi waktu saya bahas usaha kan ada 2 cara ya, berkaitan dengan gayanya. Sama seperti waktu kita ngitung usaha, kalau usahanya konstan kan langsung dikalikan gitu ya. Kalau usahanya konstan, maaf. Kalau gayanya konstan kan langsung dikalikan. Tapi kalau gayanya tidak konstan kan harus pakai integral ya, 1 ya. Terus begitu pula tadi ya, barusan tadi ya, menghitung impuls ya. Menghitung impuls itu kalau gayanya konstan kan bisa langsung dikalikan ya. F kali delta T gitu ya. Tapi kalau gayanya tidak konstan ya harus pakai integral. Jadi integral F dt. Nah itu konsepnya berbeda dengan yang saya bahas ini ya, dan juga yang lain ya. Jadi itu kan konsep konstan dan tidak konstan gitu ya, ini dan juga yang lain ya. Jadi kalau sebuah variabel itu konstan ya atau konstanta, kita bisa langsung kalikan. Tapi kalau variabelnya itu tidak konstan ya atau variabel ya, maka nanti kita harus menggunakan integral untuk menghitung ininya, menghitung apa itu perkaliannya gitu. Nah, itu sangat berbeda dengan konsep yang ini, sistem diskrit sama kontinu ya. Itu berbeda. Jadi berbeda di konsep, meskipun nanti matematikanya hampir sama ya. Matematikanya hampir sama. Jadi kalau sistem diskrit untuk menjumlahkannya ya, kalau yang kemarin waktu bahas pusat massa kan menjumlahkan perkalian antara massa sama posisi ya, kan pakai sigma. Begitu pula ini ya. Ini kan menghitung momentum ya. Momentum itu kan apa nanti? Massa kali kecepatan ya. Itu menggunakan sigma. Dan nanti akan berbeda kalau dia menggunakan benda tegar. Cuma di sini nggak dibahas di sini. Benda tegarnya nggak dibahas ini ya. Hanya sistem partikel aja. Lah nggak ya. Jadi berbeda ini. Berbeda konsep itu ya, Hanin ya. Kalau yang sebelumnya itu terkait dengan konstan atau tidak konstan ya. Ya, kalau konstan bisa langsung dikalikan. Kalau tidak konstan harus menggunakan integral. Nah, itu beda dengan ini. Jadi dua hal yang berbeda gitu loh maksudnya ya. Antara konsep diskrit kontinu dengan konsep konstan tidak konstan ya. Itu ya. Jadi ini istilahnya untuk tidak dicampur aduk antara konsep diskrit kontinu dengan konsep konstan tidak konstan gitu ya. Jadi 2 hal yang berbeda itu. Dua topik yang berbeda lah. Namanya gitu ya. 2 topik yang berbeda. Meskipun nanti penggunaan matematikanya sama ya. Yaitu penjumlahan sigma sama penjumlahan integral gitu ya. Tapi secara fisika itu berbeda. 2 hal yang berbeda ya. Terima gitu kasih ya. Pak atas jawabannya. Ya oke. Nah ini kan momentum sistem ya. Jadi sebetulnya intinya ini kan bahas ini loh, ada gaya eksternal atau tidak ya. Jadi prinsipnya kayak tadi, kalau ada gaya eksternal maka momentumnya berubah. Kalau nggak ada gaya eksternal maka momentumnya konstan, atau tadi kita istilahkan dengan momentumnya kekal. Nah intinya sebetulnya itu ya. Jadi di sini dikatakan kan rata-rata perubahan momentum total dari sistem sama dengan gaya total yang bekerja pada sistem. Lah ini kan. Ini yang disebut dengan nama gaya eksternal. Ya, bukan apa? Gaya internal tidak mempengaruhi ya. Gaya internal tidak akan mengubah momentum ya. Yang mengubah momentum apa? Gaya eksternal. Ini loh di sini kan. Yang dikasih warna tebel ini ya. Yang dicetak bold ini ya. Gaya total itu maksudnya gaya total semuanya ya. Semuanya itu maksudnya itu ya internal ya eksternal. Jadi gini loh. Perlu saya jelaskan juga ya Bapak. Gaya internal kalau saya total itu jumlahnya 0 ya. Jadi misalkan seluruh gaya internal ya. Nah, seluruh gaya internal yang ada di dalam sistem itu kalau saya jumlahkan secara vektor itu hasilnya 0. Kenapa? Karena gaya internal itu muncul berpasangan. Kenapa kok begitu? Iya, karena ada
hukum 3 Newton, aksi dan reaksi gitu ya. Misalkan pada benda bertumbukan kan, benda A dan benda B bertumbukan, maka benda A akan memberikan gaya kepada benda B. Sebaliknya benda B juga akan memberikan gaya kepada benda A yang sama besar tapi berlawanan arah. Sehingga kalau saya jumlahkan kan 0 ya. Kenapa? Karena besarnya sama, arahnya berlawanan. Nah, begitu loh. Jadi kenapa kok di sini ditulis gaya internal tidak mempengaruhi? Karena gaya internal itu muncul secara berpasangan ya. Sehingga tidak tidak menghasilkan gaya total yang mempengaruhi momentum sistem secara keseluruhan begitu ya. Nah, misalkan ini ya, misalkan pada gerak roket ini. Ini kan nanti ada gaya internal ya, yaitu apa? Gaya dari roket kepada gas ya. Jadi roket mendorong gas ke belakang. Sementara gas ya, gas hasil pembakaran ini loh, akan mendorong roket ke depan. Nah, itu kan aksi reaksi itu. Sehingga kalau saya jumlahkan 0 gitu ya. Karena apa? Karena gaya roket kepada gas akan sama besar dengan gaya gas kepada roket ya, cuma arahnya berlawanan. Ini loh, ini kan. Maksudnya itu gitu ya. Momentum total gas plus roket akan 0 gitu ya. Kekal ya, kekal itu maksudnya itu konstan ya, perubahan momentumnya itu konstan. Nah, ini ya. Prinsipnya ini ya, bahwa F total itu 0, maka nanti apa? dP per dt sama dengan 0. Ini berlaku untuk apa? Sistem yang terisolasi. Sistem terisolasi itu maksudnya itu apa? Tidak ada gaya eksternal gitu ya. Ya, terisolasi maksudnya apa? Tidak ada gaya eksternal. Yang ada hanya gaya internal. Sehingga kalau nggak ada gaya eksternal ya nanti dP dt-nya 0, artinya momentumnya kekal gitu ya. Nah, terkait hal itu ini ada bahasan yang cukup menarik ini ya. Yang perlu juga kalian mengerti ya. Yaitu ini apa ini? Gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi antara bola dan bumi begitu ya. Ya. Jadi gaya gravitasi berarti apa? Kan aksi reaksi itu ya. Jadi bola ditarik bumi, bumi ditarik bola. Gayanya bagaimana? Sama besar berlawanan arah. Ya. Jadi gaya apa ini? E itu bumi ya, earth ya. B itu bola, mungkin gitu maksudnya ya. Bol ya, bola, bal ya. Bol ya, bola. Jadi FE maksudnya apa? Gaya tarik bumi pada bola ya akan sama dengan gaya tarik bola pada bumi. Aksi reaksi kan gitu ya. Nah, kalau di sini ya, di sini ini ceritanya ini ya, bola dijatuhkan ke bumi. Bola sebagai kerangka acuan. Gaya gravitasi sebagai gaya eksternal. Momentum sistem tidak. Jadi gini maksudnya itu. Di sini ada lingkaran ini loh. Lihat nggak nih? Ada lingkaran coklat ya. Ini loh. Kelihatan, Pak. Ya, ada lingkaran coklat yang menyelubungi bola itu loh. Itu maksudnya itu apa? Kita menganggap bola itu sebagai sistem ya. Jadi bola sebagai sistem, lah bumi berada di luar sistem gitu ya. Jadi perhatikan di sini ya. Bola sebagai sistem, bumi di luar sistem. Berarti kalau gitu gaya tarik dari bumi ini gaya luar atau gaya dalam? Itu yang perlu saya tanyakan ke kalian. Jadi bolanya itu sebagai sistem ya. Bumi berada di luar sistem. Berarti kalau gitu gaya tarik bumi kepada bola itu termasuk gaya internal atau gaya eksternal? Eksternal, Pak. Eksternal, Pak. Eksternal kan? Iya. Karena apa? Karena buminya di luar kan itu ya. Nah, kalau ada gaya eksternal berlaku nggak kekalan momentum? Enggak, Pak. Enggak, makanya di sini. Mana di sini ada tulisan ini. Momentum sistem tidak kekal atau not conserved. Jadi tidak berlaku kekalan momentum begitu ya. Nah, sekarang lihat yang berikutnya. Nah, ini antara bola dan bumi ini sebagai satu sistem ini dikasih ini loh. Yang apa ini? Lingkaran coklat ini ya. Bulatan coklat ini ya.
Jadi di sini kita meninjau bola dan bumi sebagai satu sistem. Ya. Berarti kalau gitu gaya tarik bumi kepada bola itu gaya internal atau gaya eksternal? Internal, Pak. Internal. Karena di dalam sistem ya. Kalau internal berarti berlaku nggak kekalahan momentum? Berlaku, Pak. Berlaku. Inilah, maka sehingga berlaku kekalahan momentum, begitu ya. Itu ceritanya gitu ya. Jadi kalau gitu yang benar yang mana ya? Ya sekali lagi benar enggaknya itu tergantung apa? Tergantung cara pandang kita ya. Kalau kita memandangnya bola sebagai sistem ya, maka gaya tarik tadi itu gaya apa? Gaya internal, maaf kok gaya internal, gaya eksternal ya, sehingga menyebabkan momentum dari sistemnya tidak kekal. Sebaliknya, kalau kita meninjaunya antara bola dan bumi sebagai satu sistem, maka gaya tadi menjadi gaya internal sehingga berlaku apa? Kalau momentum pada sistem tentunya ya, pada kedua sistem gitu ya. Nah itu ya. Jadi kembali ke peninjauan kita, pemilihan ya, lebih tepatnya pemilihan ya, pemilihan kita kepada sistemnya yang mana gitu ya. Tapi yang jelas ya, konsep umumnya itu adalah gaya eksternal menyebabkan perubahan momentum sistem. Gaya internal akan menyebabkan apa? Momentumnya kekal. Gitu ya. Momentum sistem kekal. Itu konsep yang umumnya. Nah, terus berikutnya tinjauan ketumbukan ya. Tumbukan tidak lenting. Tadi tumbukan tidak lenting itu apa tadi ya? Satu apa? Berlaku kekalahan momentum tadi ya. Yang kedua apa tadi? Tadi yang saya ralat tadi ya, saya edit tadi ya. Apa? Energi Nempel kan kinetiknya ya? tidak kekal. Ya tadi sempat saya edit tadi ya, yaitu apa? Menempel Energi tadi ya. kinetik. Menempel, Pak. Menempel tadi. Nempel. Biar ada bedanya antara apa tadi kan ada 3 tadi ya. Biar beda dengan yang ketiga ya. Jadi kalau tidak lenting itu artinya gini loh. Nempel gitu ya. Ini loh ada kata kuncinya menempel itu ya. Menempel itu artinya apa? Bergerak bersama, kecepatannya sama gitu ya. Itu ciri dari tumbukan tidak lenting. Ya, yang membedakan dengan tumbukan yang lain yaitu apa? Setelah bertumbukan kecepatan kedua benda sama, artinya menempel. Nah, kalau yang ini tumbukan elastis. Ya, tumbukan elastis artinya lenting sempurna. Contohnya apa? Contoh tumbuhan lenting sempurna itu apa? Apa? Contohnya apa tuh? Contoh tumbuhan lenting sempurna itu apa? Ini gambar apa ini? Bola, Pak. Bola Bola apa? biliar. Biasanya biliar ya. Pertanyaan saya itu gini, apakah tumbukan antara bola biliar itu lenting sempurna? Lenting sempurna enggak? Iya, Pak. Nah itu makanya ini mau saya ralat itu ya. Soalnya ini contohnya ini juga enggak ini ya. Sebenarnya nggak usah dikasih contoh ya, tak hapus saja ya. Karena saya katakan ini konsep ini ya makanya saya ralat ya. Saya ralat aja deh. Nggak ada contohnya sebetulnya ya. Ya, jadi maksud saya itu gini. Atau saya tambah aja ya, biar kalian ngerti ya. Soalnya kalau nggak saya edit nanti sampai kapanpun tetap gitu terus ya. Jadi gini, saya tulisan gini ya. Pakai bold ya. Jadi gini ya. Tumbukan lenting sempurna hanya ada dalam konsep fisika. Ya. Dan tidak ada contohnya dalam kehidupan kita ya sehari-hari.
Jadi nggak ada contohnya loh ya. Makanya tadi saya hapus itu ya, karena nggak ada contohnya gitu ya. Kenapa kok saya katakan gitu ya? Karena coba tadi konsepnya tumbukan elastis tadi apa? Konsep tumbukan elastis sempurna tadi apa? Satu apa tadi? Tadi kan ada dua tadi ya. Satu apa tadi? Satu berlaku. Energi dan momentum kekal, Pak. Benar, benar. Momentum kekal kan satu ya. Dua, energi apa tadi? Kinetik, Pak. Kinetik. Ya. Energi kinetiknya kekal. Jadi tumbukan akan elastis atau lenting sempurna itu kalau momentumnya kekal, satu dua, energi kinetiknya kekal. Ya, padahal kalian tahu ya, kalau kalian mengamati benda bertumbukan, contohnya bola biliar. Kalau kalian melihat bola biliar bertumbukan itu apa yang kalian amati, yang kalian dengar itu apa? Bola biliar bertumbukan. Pernah lihat orang main biliar ya? Kenapa? Apa ya? Apa yang kalian amati, yang kalian dengar itu? Ketika dua bola Ada suara, Iya, Pak. ada suara. ada suara kan? Ya, satu timbul suara kan itu ya. Apalagi contoh tumbukan dalam sehari-hari, misalkan mobil tabrakan gitu ya. Dua mobil tabrakan, Gesekan, apa yang? Pak. Hah? Gesekan, Pak. Gesekan, ya. Itu ya. Gesekan bisa timbul panas, apa? Pak. Sebentar, ya apa? Timbul yang keras? Timbul apa? Panas, Pak. Panas. Itu yang kedua ya. Jadi saya ulangi ya. Yang pertama timbul bunyi kan itu ya. Yang kedua timbul panas. Terus misalkan lagi mobil tabrakan itu kalian ngamati apa? Hasil tabrakannya apa? Coba kalau misalnya ada dua mobil ya. Dua mobil tabrakan. Percikan Ya. api, Pak. Gimana Mijam? Percikan api. Hah? Percikan api. Percikan api. Ya panas tadi ya. Sudah masuk tadi di Mijam. Api berarti kan panas ya berarti ya. Yang lainnya selain timbulnya panas apa? Berhenti Pak mobilnya. Mobilnya berhenti. Berarti kan kayaknya dengan itu ya. Kinetik ya. Kinetiknya habis ya. Gitu kan, berhenti ya. Sudah. Tadi berarti sudah masuk di itu apa itu yang pertama ya. Apalagi selain itu? Mental, Pak. Mental berarti elastis ya. Gini loh. Kira-kira bentuk mobil tuh kalau bertabrakan itu gimana? Oh, no, hancur, Pak. Hancur kan? Hancurnya tergantung kekuatan tumbukannya ya. Ya, tergantung tumbukannya. Mungkin kalau tumbukannya pelan mungkin cuma lecet ya. Iya, lecet, Pak. Catnya terkelupas gitu ya misalkan ya. Atau mungkin penyok dikit gitu ya. Atau yang paling keras bisa sampai apa itu hancur gitu ya. Nah itu namanya perubahan bentuk ya. Jadi ini loh saya mau mengatakan ini loh bahwa pada peristiwa tumbukan ya akan terjadi satu yaitu apa? Timbul energi bunyi ya. Satu timbul energi bunyi. Dua timbul energi kalor kan itu ya. Yang ketiga timbul apa? Perubahan bentuk benda. Kan gitu. Nah, sekarang kalau tadi dikatakan apa? Tumbukan lenting sempurna itu satu momentumnya kekal. Ya benar. Semua tumbukan berlaku kalian momentum ya. Tumbukan apa saja. Karena itu adalah aksi reaksi gitu ya. Nah, yang kedua apa? Energi kinetiknya utuh. Energi kinetiknya kekal. Nah, padahal tadi timbul bunyi ya. Dari mana munculnya bunyi? Dari mana munculnya panas? Nah, itu kan apa itu? Kan perubahan energi itu ya. Gitu kan. Jadi munculnya bunyi, munculnya panas dan terjadinya perubahan bentuk benda. Itu karena ada energi yang berasal dari apa? Energi kinetik. Jadi ketika terjadi tumbukan, energi kinetiknya pasti berkurang. Kenapa? Karena ada yang berubah menjadi bunyi. Ada yang berubah menjadi panas. Terus ada lagi yang digunakan untuk apa? Mengubah bentuk benda ya. Ya, perubahan bentuk benda itu. Jadi kesimpulannya, ada nggak tumbukan yang energi kinetiknya utuh? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Artinya kan tumbukan yang tidak menghasilkan bunyi ya. Jadi benda bertumbukan, tapi nggak ada suaranya. Terus nggak akan timbul panas. Terus nggak akan apa? Nggak akan ada perubahan bentuk. Artinya bentuknya utuh ya. Bentuknya tetap ya. Jadi misalkan mobil tabrakan gitu,
bentuknya ya tetap ya. Jadi nggak penyok, nggak lecet, nggak hancur gitu kan. Nah, itu. Tapi faktanya kan nggak seperti itu ya. Makanya saya katakan di situ tidak ada contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena meskipun tadi dikasih contoh besi ya, besi kalau kita tumbukkan ya keluar bunyi kan ya, itu ya. Jadi hanya ada di dalam pelajaran fisika ya, hanya ada dalam pelajaran fisika, tidak ada dalam sehari-hari. Jadi maksud saya itu gini loh. Dari tumbukan sehari-hari itu ya tumbukannya ya 1, tumbukan tidak lenting, 2, tumbukan lenting yang tidak sempurna atau lenting sebagian gitu. Nah, ini kan cuma konsep ya. Jadi kalau tumbukan lenting sempurna ya seperti ini ya. Contohnya ini ya. Jadi misalkan ini sebelum tumbukan ini bola 1 ya, bola 2 diam ya, maka nanti setelah tumbukan yang terjadi seperti ini ya. Bola 1 tetap bergerak, cuma kecepatannya berkurang ya. Bola 2 bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, itu ya. Terus apa lagi berikutnya? Sebetulnya di sini, di slide ini ada yang kurang. Apa ya? Yang kurang itu. Tidak menuliskan ini loh, apa itu koefisien tumbukan ya. Sebenarnya ada konsep yang, iya itu, yang apa itu, yang penting itu tentang apa? Koefisien tumbukan ya. Kalian masih ingat rumus koefisien tumbukan ya? Atau nama lainnya itu koefisien restitusi. Pernah dengar di pelajaran fisika di SMA dulu ya? Pernah dengar ini nggak waktu bahas topik ini ya? Ya apa? Masih ingat rumusnya koefisien tumbukan? Atau yang E sama dengan ya E sama dengan benar. Ya, V2 min V1. Bentar, saya tuliskan aja ya di sini ya, bisa nggak nulis ya di sini? Pakai equation ya. Agak susah ya pakai equation ya. Atau gini aja deh. Gimana, ada yang bisa? Akbar coba gimana? Akbar tahu ya? Rumusnya gimana Akbar? Saya lupa Pak. Oke. Ya, Kalau Hanin tahu nggak Hanin? Yang E sama dengan min. Ya. E sama dengan min. V ya, aksen benar. 1 min Bentar, V aksen 2. pelan-pelan. Oh iya, Pak. E sama dengan apa? Min V aksen 1. Iya, benar. V aksen 1 min V aksen 2. Terus V1 min V2. Iya, benar. Jadi E sama dengan minus ya. Atau saya tulis gini aja biar gampang diingat ya. Apa yang tadi dikatakan Hanin benar ya. Cuma saya sederhanakan supaya kalian gampang ingatnya, itu gini. E sama dengan minus, ada minusnya ya. Kenapa kok ada minus? Karena habis tumbukan kan mereka terpental ya, berbalik arah gitu ya. Maka ada minus. Jadi E sama dengan minus. Lalu delta V aksen. Delta V aksen maksudnya apa? Delta itu kan selisih ya. V aksen artinya apa? Kecepatan akhir, final ya. Jadi selisih kecepatan akhir per delta V. Delta V itu apa? Selisih kecepatan awal, kecepatan mula-mula ya. Jadi E sama dengan minus delta V aksen per delta V. Delta V aksen artinya selisih kecepatan kedua benda setelah tumbukan, aksen soalnya ya. Kalau delta V itu apa? Selisih kecepatan kedua benda sebelum tumbukan. Nah, untuk delta V atau delta V aksen ini kalian boleh dibolak-balik. Misalkan apa? Benda 2 dikurangi benda 1 ya, boleh, atau dibalik ya. Benda 1 kurangi benda 2 nggak masalah. Pokoknya asalkan konsisten antara pembilang dan penyebut ya. Jadi kalau pembilangnya misalkan delta V aksennya ya, misalkan apa? V1 aksen dikurangi V2 aksen, maka nanti penyebutnya harus apa? V1 dikurangi V2, atau kalau dibalik juga boleh. Misalkan pembilangnya itu apa? V2 aksen dikurangi V1 aksen, maka nanti penyebutnya itu adalah V2 dikurangi V1. Pokoknya harus konsisten ya, harus sama antara pembilang dan penyebut. Tapi secara umum saya katakan apa? E sama dengan minus delta V aksen dibagi delta V. Itu ya. Nah, itu nanti menentukan jenis tumbukan. Kalau E-nya 0, berarti tumbukannya apa? Tidak lenting. Kenapa? Karena delta V aksennya kan 0. Ya. Delta V aksen 0 berarti kan apa? V1 aksen sama dengan V2 aksen gitu kan ya? Iya, nggak menempel. Ya, nempel kan itu. Lah kalau lenting sempurna, ya, lenting sempurna berarti apa? Antara delta V aksen sama delta V kan sama ya. Cuma minus. Minus itu artinya apa? Mereka berbalik arah itu ya. Mental gitu ya. Lah kalau yang lenting sebagiannya di antara itu ya. Di antara 0 dan 1. Nah gitu ya.
Cuma di slide itu di sini nggak ditulis, padahal itu penting itu menurut saya. Dan itu sudah kalian pelajari di SMA dulu ya. Nah, kemudian berikutnya ledakan ya. Jadi sudah saya katakan ya, ledakan tuh gaya ledak ya. Gaya yang meledakkan itu sebetulnya kan gaya internal. Gaya internal antara bagian-bagian benda yang nantinya akan meledak ya. Akan terbelah ya. Akan terpecah itu ya. Ya, sehingga nanti mereka bergerak saling menjauh ya. Jadi maksud saya pada peristiwa ledakan berlaku kekalan momentum karena gaya ledak itu adalah gaya internal. Ya. Misalkan katakanlah gini ya, misalkan katakanlah bendanya diam ya. Kalau benda diam berarti kan momentumnya berapa? Benda diam. Benda diam momentumnya berapa? 0, Pak. 0. Habis itu bendanya meledak ya. Meledak. Momentumnya berapa? Benda yang meledak itu. Jadi ketika Tergantung kecepatan. momentumnya berapa ya? Total semuanya. Coba perhatikan ya. Misalkan benda itu diam ya. Berarti momentumnya 0 gitu ya. Habis itu bendanya meledak ya. Karena mungkin ada bendanya berupa bom gitu ya. Katakanlah bom ya. Bom itu tadinya diam. Berarti momentumnya akan 0. Habis itu bomnya meledak gitu ya. Karena ada reaksi kimia gitu ya. Kemudian meledak. Pertanyaan saya, berapa momentum bom setelah meledak? 0, Pak. 0. Jadi jangan dikira momentumnya nggak 0. Momentumnya 0 kan berlaku apa? Kekalan momentum. Berarti kalau gitu nggak bergerak. Apakah setelah meledak bendanya nggak bergerak? Ya bukan begitu makanya. Bendanya meledak. Cuma meledaknya kan ke berbagai arah ya. Gitu kan. Jadi karena meledaknya ke berbagai arah ya, maksudnya itu keping-kepingan ya. Kepingan-kepingan ledakannya itu kan ke segala arah ya. Sehingga kalau dijumlahkan 0, jadi misalkan ada yang bergerak ke kanan, diimbangi oleh yang bergerak ke kiri kan gitu ya. Jadi ya apa momentum total dari bomnya ya tetap 0 setelah meledak. Kenapa? Karena bagian-bagian yang meledak atau kepingan-kepingan ledakannya itu bergerak dalam arah yang saling berlawanan ya. Sehingga kalau dijumlah nanti semuanya 0 ya, ke segala arah kan. Segala arah yang saling menghilangkan ya. Vektornya, vektor apa nih? Vektor momentumnya. Sehingga di totalnya 0, begitu ya penjelasannya begitu. Kemudian berikutnya di roket ya. Jadi roket itu kan gaya antara roket dan gas ya. Gas hasil pembakaran tadi ya. Atau asapnya ya, bukan asap, api ya. Karena berupa api itu asapnya itu ya. Nah, sehingga momentumnya itu 0 ya. Ya, jadi prinsipnya sama karena gaya dorong ya antara roket dan gas itu gaya internal ya, sehingga momentumnya itu 0. Nah, sudah ya. Berikutnya ini dari halaman 28 sampai halaman 45 ini kebanyakan nih soal-soal ini. Soal-soal pendek nih ya. Atau kalau dulu di sama multiple choice ya. Tapi enggak apa-apa ya, kita coba bahas saja ya. Ini sudah bagian terakhir ya. Sekarang jam berapa? Jam 10.10 ya. Sebentar. Saya tadi berapa tadi? Ini ya. Ini tadi ya. Ini sudah. Nah, ini ya. Langsung aja ya. Momentum adalah apa ini? Momentum adalah massa kali kecepatan kan itu ya? Iya, apa? Oke. Kita aja. Impuls adalah apa? Gaya kali waktu kan itu ya? Yang singkat biasanya gitu ya. Gaya kali waktu yang singkat. Tadi kira-kira jawabannya apa ya? Harus mikir ini ya. Kalau yang A adalah gaya yang dikerjakan pada waktu yang random. Random itu yang acak ya. Yang B, Pak. Yang B ya. Gaya yang diberikan suddenly. Suddenly itu dalam waktu yang apa suddenly itu ya? Tiba-tiba, Pak. Tiba-tiba ya. Diberikan secara tiba-tiba ya. Gaya yang diberikan secara tiba-tiba. Nah, ini harus cermat kalian ya. Impuls, pertanyaan saya gini loh. Apakah impuls itu gaya? Impuls itu gaya, benar nggak?
Apakah impuls itu gaya? Ya apa enggak? Bukan, Pak. Bukan. Yang benar apa? Impuls adalah perkalian kan ya? Bukan momentum. Nah, ini loh. Kalau di sini dikatakan impuls itu gaya, ya enggak. Impuls itu kan gaya kali apa? Kali delta T kan itu ya. Ya, jadi artinya jangan jawab A dan B ya. Karena menyebutkan gaya kan, a force kan, a force, sebuah gaya kan itu ya. Maksud saya impuls itu bukan gaya loh ya, tapi impuls itu adalah gaya kali, ada kalinya kan. Kenapa? Karena kalau gaya kan satuannya Newton, padahal satuannya impuls itu kan bukan Newton. Satuan impuls itu apa? Newton detik kan itu ya. Jadi jangan jawab A dan B karena baik A maupun B itu menyatakan gaya kan. A force kan, a force. Jadi jawabannya benar itu apa? Kalau D kan nggak mungkin, Oke, the time. The time kan waktu ya. Ya, jadi A nggak mungkin, B nggak mungkin, D nggak mungkin. Berarti kemungkinannya apa? Tinggal C kan itu ya. Iya, Pak. Iya, segitu aja cara jawabnya itu ya. Kenapa? Karena dia menyebutkan area ya. Area kan luasan ya. Luasan di bawah grafik ya. Kurva itu kan grafik ya. Loh, kenapa kok begitu? Iya kan tadi kan dikatakan apa? Perkalian antara gaya dan waktu ya. Ya, kalau gayanya konstan kan langsung dikalikan. Nah, kalau tadi kan misalkan kalau gayanya nggak konstan, tadi kan pakai integral. Nah, kalian tahu integral itu kan luasan ya. Ya, di SMA, pelajaran matematika SMA ya. Makna integral kan luasan ya. Luasan di bawah kurva ya, luasan di bawah grafik, ya benar. Jadi luasan di bawah grafik antara gaya terhadap waktu gitu ya. Ya, jawabannya C ini. Memang agak mikir nih yang pertanyaan ini ya. Dan kalau ini metode yang digunakan untuk menghitung momentum dalam bab ini, Pak. Ini pertanyaan berkaitan dengan slide ini ya. Beda slide, beda jawaban nanti ya. Jadi tadi di apa itu? Di bab ini perhitungan momentumnya itu menggunakan ini loh tadi ya, menggunakan ini momentum bear ini ya. Ini ya pakai C tadi ya. Momentum bear chart tadi. Ya, untuk bab ini aja kan ya. Di slide ini kan. Slide ini. Kemudian berikutnya ini. Nah, ini kalian namanya. Momentum itu kekal. Ya apa enggak ini ya? Ya. Jadi total momentum sistem adalah kekal. Apakah iya, apakah tidak? Kira-kira jawaban mana ya? B, Pak. Yang B. The system is Ya. isolated. Ya benar ya. Terisolasi kan itu ya. Oke, tahu kan itu. Kalau ini, tumbukan tidak elastis. Apa yang terjadi pada tumbukan tidak elastis? A, B, C, D, E. Tadi apa? Tumbukan tidak elastis bagaimana, Di? B, Momentum kekal. Apa ya? Momentum kekal, Pak. Hah? Momentum kekal. Momentum kekal ya. Ya, momentum kekal benar. Jadi B, momentum is conserved ya. Impuls enggak ada impuls kok. Enggak ada impuls kekal itu ya. Gaya kekal juga enggak ada. Energi conserved ya enggak kan? Oh, tidak elastis kok ya. Ya benar, momentum ya, momentum kekal. Oke, yang berikutnya. Kalau tumbukan letting sempurna. Bagaimana tumbukan letting sempurna? Energi kinetiknya Ya, kekal, benar. Pak. Itu, energi kinetiknya kekal ya. Yang C gitu ya. Oke. Kemudian kalau ini. Nah, ini bagaimana nih? Perubahan momentumnya berapa? Coba kalian lihat ya, yang di atas itu sebelum ya. Sebelum tumbukan. Berapa momentumnya sebelum tumbukan ini? Kalian itu 20 kilogram. hati-hati arahnya kemana? Angka kiri, Pak, minus. Minus. Tadi berapa? Minus 20 ya. 20 Setelah tumbukan. Plus 10. plus 10. Jadi berapa perubahan momentumnya? Perhatikan perubahan momentum apa? Momentum akhir kurangi momentum awal ya. Berapa perubahan momentumnya? Momentum akhir Minus dikurangi 10. momentum. Berapa? 30, Pak. 30 ya. Jadi gini, 10 dikurangi 20 ya. 10 dikurangi minus gitu ya. Ini kan 10 dikurangi minus loh ya. Jadi apa? 10 ditambah 20, 30 ya. Jangan lupa biasanya itu terkecohnya di situ ya. Ya, terkecohnya di situ. Kemudian berikutnya ini. Nah, kalau ini gimana nih?
Jadi ini ada benda, momentumnya berapa ini benda ini? Coba hitung, momentumnya berapa benda ini? Right ke kanan ya, kanan plus ya. Kanan plus. Ke kiri 10, negatif Pak. ya. 10 ya. Dikasih ini apa ini? Ini kan grafik F terhadap T ya. Luasan tadi apa? Luasan grafik namanya apa tadi? Impuls ya. Tadi loh. Luasannya berapa ini? Luasan di bawah kurva ini. Berapa luasannya? Kan tinggal 2 kali setengah kan ya. Kan persegi panjang ini ya. Berapa? 2 kali setengah berapa? 1. 1. Berarti luasannya kan 1 ya. Itu impulsnya ya. Ya. Jadi impuls sama dengan apa? Perubahan momentum kan gitu ya. Jadi kalau impulsnya 1, perubahan momentumnya berapa? Ya 1. Karena impuls sama dengan perubahan momentum. Jadi perubahan momentumnya 2 kali setengah 1, maka perubahan momentumnya 1. Ya. Momentum awalnya berapa ini? Berarti momentum awal berapa? 1, Pak. 1. 1. Perubahan momentumnya berapa? 1. 1. Jadi momentum akhir berapa? 0, Pak. 0. 0 berarti, coba perhatikan ya. Ini loh, kan ini, rumusnya itu gini ya. Perubahan momentum, itu momentum akhir dikurangi momentum awal. Benar nggak ya? Perubahan momentum adalah momentum akhir dikurangi momentum awal. Jadi kalau begitu, momentum akhir sama dengan apa? Kan sama dengan momentum awal ditambah perubahan momentum ya. Gitu kan? Ya. Jadi kalau perubahan momentum sama dengan momentum akhir dikurangi momentum awal, maka momentum akhir sama dengan apa? Momentum awal ditambah perubahan momentum. Momentum awalnya berapa? 1. 1. Perubahan momentumnya berapa? 1. 1. Jadi momentum akhir berapa? 2. 2. Jawabannya apa? E. Ya, ke kanan kan, right E. ya. Oke. Ya. Terus yang berikutnya ini. Nah, ini berapa ini? Impulsnya. Minus 1. Minus kan? Karena gayanya negatif. Negatifnya artinya berlawanan ya. Jadi arah gayanya berlawanan ya. Nah, arah gayanya berlawanan ya. Jadi kalau negatif berarti arah gayanya melawan arah gerak benda gitu ya. Minus 1. Momentum awal benda berapa? 1 plus 1. 1. Plus 1 kan ya. Ini berapa ini? Min 1. Min 1. Sehingga hasilnya berapa nanti? Momentum akhir berapa? 0, Pak. 0. Berarti jawabannya apa? At E. rest. Ini ya. Jawabannya ini. At rest. Rest itu diam ya. Rest area. Istirahat gitu ya. Tempat istirahat. Tempat diam ya. Ya, at rest maksudnya itu diam ya. Oke, terus apa lagi? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Akbar ya. Tadi momentum awalnya itu 1 atau dari mana, Pak? Ini. Tadi agak kurang. Kan masanya 2 ya, Akbar ya. Masanya 2. Terus right itu kanan ya. Moving to the right ya, bergerak ke kanan. Jadi gini kita sepakati ya, ke kanan itu positif, ke kiri negatif ya. Ya. Jadi masanya 2, kecepatannya ini speed-nya 0,5 ya, ke kanan. Ya, berarti kan 2 kali 0,5 berarti kan 1 ya. Plus karena ke kanan, right ya. Sementara impulsnya negatif ya. Impulsnya negatif ini. Ya, sehingga nanti karena impulsnya negatif, momentumnya ya negatif gitu ya. Jadi nanti ini 1 ditambah minus 1 kan jawabannya 0 gitu, Akbar. Ya, jadi karena ada kata right itu tadi, Akbar. Right itu artinya ke kanan ya. Nah, gitu ya. Oke, ya, lanjut terima ya. kasih jawabannya. Terus ini berikutnya nih. Ini apa ini ceritanya nih? Jadi ini kayaknya ini ada 2 apa ini? Cat plastik ya, plastik cat. Mobil plastik mungkin maksudnya itu ya. Yang ini ringan like plastik, satunya heavy ya. Berat. Gambarnya gini lah. Yang atas itu ringan, yang bawah itu berat gitu ya. Diberi gaya yang sama dalam waktu yang sama ya. Gayanya sama, waktunya sama, 1 detik itu ya. Nanti apa yang terjadi? Momentumnya ya, antara momentum yang ringan terhadap yang berat.
Bagaimana? Jawabannya apa itu? Kalau benda yang ringan, ya mobil plastik ini ya, dan yang berat ini diberi gaya yang sama dalam waktu yang sama ya. Setelah itu momentumnya bagaimana antara yang mobil ringan dan mobil yang berat ini? Kira-kira jawabannya apa ini? Yang ringan ya. Ya, yang mobil plastik yang ringan adalah titik-titik terhadap yang berat. Apa? Apakah greater than, lebih besar dari, equal to, sama ya, less than, lebih kecil dari ya, atau tidak? Tidak ada jawabannya, cannot say. Lebih kecil, Pak. Equal, Pak. Lebih Mungkin kecil ya sama. jawabannya. Hah? Sama. Momentumnya loh antara yang kecil sama yang besar sama nggak? D, Pak. D, Pak. Nggak, kalian jawab apa? D, Pak. D, tidak bisa Masanya dikatakan. nggak diketahui, Pak. Nggak diketahui. Gini loh, masanya itu terlihat dari ini, dari ringan dan ini loh, coba perhatikan ini. Ada kata like itu maksudnya ringan ya. Nah kalau ringan berarti kan masanya kecil. Kalau heavy ini kan heavy ya. Heavy berarti kan berat ya. Heavy steel jadi dari baja ya. Jadi mobil dari plastik dan mobil dari baja kan masanya jelas beda ya. Jadi yang massa ringan dikasih impuls yang sama, impulsnya kan sama ini ya. Iya, dikasih impuls yang sama ya. F delta T, ya benar ya. F delta T, benar ya. Berarti dikasih impuls yang sama, maka nanti perubahan momentumnya sama enggak? Beda, Pak. Coba perhatikan. Hukumnya sama, Pak. Impuls sama dengan apa tadi? Tadi hukum 2 Newton tadi gimana tadi? Hukum 2 Newton ya. Impuls sama dengan apa? Perubahan momentum tadi ya. Ya. Impuls sama dengan perubahan momentum tadi loh, hukum 2 Newton ya. Mereka kita kasih ini, kita kasih gaya yang sama ya. Maka perubahan momentumnya sama enggak? Kan sama. Kenapa? Karena impuls sama dengan perubahan momentum. Jadi karena mereka sama-sama mulai dari diam ya. Yes, starting from rest. Jadi mulai dari diam ya. Jadi nanti momentumnya bagaimana antara mobil yang ringan dan mobil yang berat? Sama enggak? Hah? Jawabannya ini loh, jawabannya equal ya. Sama. Kenapa? Karena yang ditanyakan momentum loh ya, bukan kecepatan loh ya. Perhatikan itu ya. Jadi pertanyaannya itu adalah momentumnya. Momentum keduanya sama. Kalau tanya kecepatan, nah itu baru lain ya. Kalau tanya kecepatan ya tentunya yang mobil ringan lebih cepat daripada mobil yang berat gitu ya. Kan gitu. Cuma momentumnya sama kan. Ya. Ya, jadi kuncinya di itu, di hukum 2 Newton ya. Jadi kalau mereka kita kasih impuls yang sama, maka nanti momentumnya, perubahan momentumnya juga sama. Ya, momentumnya loh ya, bukan kecepatannya loh ya, hati-hati itu. Terkecohnya banyak di situ. Biasanya terkecoh tidak bisa membedakan antara kecepatan dan momentum. Ya, sama loh ya. Oke, lanjut ini. Nah, sementara yang berikutnya ini pertanyaannya sama kayak tadi ini ya. Bola mana yang mempunyai kecepatan kelajuan akhir yang lebih besar? Apakah bola 1 dan bola 2 atau sama speed-nya ya? Jadi coba kalian hitung ya. Impulsnya berapa ini? Impulsnya, luasannya loh ya. Coba kalian lihat luasannya ya. Luasan pada ini. Luasan impuls ya, impuls pada bola 1 dan bola 2. Sama enggak? Beda, Pak. Coba perhatikan luasan loh ya. Luasan perkalian. Sama. Sama loh. Coba ini kan 100 Newton. 100 Newton kali 2 milisekon ya. Ini milisekon, ms itu milisekon ya. 100 Newton kali 2 milisekon. Berarti berapa kan? 200 Newton milisekon ya. Coba ini perhatikan. Oh iya, ini jadi masalah ya. Ini masih jadi 10 ini ya. Bentar, saya ralat ya. Cuma saya nggak bisa nulis ini ya. Oh, nggak bisa nulis saya. Ini masih 10 milisekon. Maaf, 10 Newton. 10 Newton ini ya. Ini 10 Newton, cuma waktunya 2 milisekon gitu loh. Jadi maksudnya ini gayanya kecil, tapi waktunya panjang. Ini kan gayanya besar, tapi waktunya pendek gitu ya. Jadi maksud saya, impulsnya sama.
Nah, kalau inputnya sama berarti kan ini apa? Perubahan momentumnya sama ya. Nah, mereka mulai dari diam itu ya, stationary loh, diam kan ya. Stationary diam. Berarti jawabannya apa? Jadi kalau pertanyaannya mana bola yang mempunyai apa? Kelajuan terbesar? C, Pak. Nah, C. Sama, Ya. Pak. Sama. Jawabannya. Kan Sama. kenapa kok sama? Karena masanya sama kan ya? Iya, sesama, Pak. Iya, sama. Kecuali kalau kayak tadi, kalau soal tadi kan masanya beda ya. Tadi loh yang soal sebelumnya tadi kan, masanya beda. Mesti yang ringan lebih kencang ya. Lebih kencang larinya. Kalau ini kan masanya sama, jadi ya larinya ya sama. Terus ini berikutnya ini. Apa ini? Nah ini kira-kira apa nih? Kalian ngerti maksudnya ini? Anda terbangun gitu ya, di tengah malam dan melihat kebakaran gitu ya. Ini bagaimana cara menyelamatkan gitu loh, kata kuncinya gitu ya. Ya, jadi bagaimana upaya kalian untuk menyelamatkan diri gitu ya. Ada pilihan-pilihannya ya, menggunakan apa ini? Super Bowl, ya Super Bowl atau menggunakan ini. Ya, terus di sini ada kalimat gini, your life ya, your life depend on making the right choice. Jadi hidup Anda bergantung cara tepat pilihan Anda ya. Hidup Anda sangat bergantung pada pilihan tepat Anda gitu ya. Maksudnya itu gitu ya. Kira-kira apa ini? Ya ini kaitannya dengan impuls momentum juga ini ya. Iya, Pak. Hah? Menurut saya. Hah? Gimana? Ya. Oke, lanjut aja ya. Terus apa ini? Apa ini? Mosquito itu apa itu? Ada yang tahu? Nyamuk, Pak. Nyamuk. Nyamuk, Pak. Nyamuk sama truk ya. Bertumbukan. Itu ceritanya gitu ya. Nyamuk dan truk itu bertumbukan. Pertanyaannya itu mana yang menghasilkan perubahan momentum paling besar? Yang mana? Apakah nyamuk? Apakah truk? Yang perubahan momentumnya paling besar. Jawabannya apa? Truk, Pak. Yang paling Nyamuk, besar Pak. perubahan momentumnya. Jadi gini loh. Coba kembali lagi ke. Jadi coba kembalikan lagi ke definisi tadi loh. Definisi impuls momentum tadi loh. Oke, Pak. Pada tumbukan itu berlaku apa? Tumbukan ceritanya ya. Pada tumbukan berlaku kalian momentum kan gitu ya. Ya, jadi pada tumbukan pasti berlaku bakalan momentum gitu ya. Jadi apa yang terjadi ketika nyamuk dan truk ini bertumbukan? Ya momentum keduanya itu berubah. Cuma kita kan melihat perubahan momentumnya truk kan nggak kelihatan. Kenapa? Karena truk sangat besar itu ya. Kalau nyamuk ya sangat kelihatan karena mama nyamuk itu kecil gitu ya. Ya. Jadi maksud saya itu adalah pada saat peristiwa tumbukan itu ya, ya perubahan momentum keduanya itu sama gitu. Ya, cuma karena saking kecilnya nyamuk itu ya, maka perubahan momentumnya tidak terasakan oleh truk kan. Truk itu kan masanya besar itu ya. Sehingga perubahan kecepatannya kan nggak apa itu. Nggak kelihatan ya. Tapi kalau bagi nyamuk itu kan sangat apa itu? Sangat kelihatan karena massa nyamuk kan kecil sekali gitu ya. Tapi secara apa itu? Secara umum ya, maka perubahan momentumnya sama. Ya, itu karena prinsip tadi itu. Prinsip apa itu kekalan momentum begitu ya. Ya, cuma kan terkecohnya kan karena masalah perbedaan yang mengecoh bukan terkecohnya ya. Yang mengecoh kan karena perbedaan massa yang sangat kontras ya antara nyamuk sama truk ya. Tapi secara prinsip
momentumnya itu perubahan momentumnya itu sama, karena perubahan momentum itu kan nggak cuma melihat kecepatan, tapi juga melihat massa gitu ya. Nah itu. Terus berikutnya lagi. Nah kalau ini gimana nih? After what the speed the box. Sepertinya ini ini nempel mungkin ya maksudnya ya. Sepertinya ya. Coba sih kalian hitung ya, pakai kelan momentum ya. Sebelum tumbukan itu momentumnya berapa ini? 3 kali 1 ya. 3 ini kan diam ya. Jadi 3 kali 1 berarti kan 3 ya. Setelah tumbukan, katakanlah dia nempel gitu ya. Berarti kalau dia nempel berarti kan bergerak bersama ya. Ya, bergerak bersama berarti masanya jadi 3 kg ya. Jadi 3 kg kali berapa sama dengan 3? 1, Pak. 1 ya. meter per sekon. 1 ya, berarti ini ya berarti ya. Ini kalau apa menempel gitu ya, atau jepit kalau nempel gitu ya. Berarti apa? Tumbukan tidak lenting gitu ya. Nah, kalau yang ini gimana nih? Ini sama ya. Jadi mereka bergerak bersama ini. Stick together ya. Nah, cuma kalau tadi kan diam ya, ini bergerak sekarang ya. Nah, ini hati-hati. Biasanya sering terkecoh juga di sini. Kalian ya ada beberapa dari mahasiswa itu sering salah itu ketika berhadapan dengan arah. Jadi gini loh. Kalau ini momentumnya positif ya ini, 4 kali 1. Nah, ini hati-hati di sini nih momentumnya bukan 4 tapi apa? -4 gitu loh. Jadi harus cermat dengan arah ya. Jadi kalau di sini momentumnya adalah 4, ini momentumnya adalah -4. Sehingga kalau saya jumlahkan kan 0 gitu ya. Ya. Ya, 4 ditambah -4 kan 0. Jadi kalau gitu setelah tumbukan apa yang terjadi dengan kedua balok ini? Diam, Pak. Diam Diam, Pak. ya. Ya, C ya berarti ya. Diam ya, oke. Terus berikutnya ini. Apa ini? Water final. Nah, ini bagaimana ini? Tumbukan elastis sempurna ini ya. Nah, ini tumbukan elastis sempurna nih. Kok tadi kan tidak elastis tadi ya? Contoh sebelumnya kan tidak elastis. Kalau ini elastis sempurna ini, jadi harus ngitung ini. Kalian harus ngitung E-nya ya. E-nya harus 1 ini ya. Nah, agak susah ya kalau elastis sempurna ya. Soalnya melibatkan E. Jadi nanti pakai substitusi nanti ya. Substitusi eliminasi. Kan beda dengan yang tumbukan tidak lenting, bisa langsung kita gunakan momentumnya saja kan. Soalnya nempel lah, ini agak susah ini. Harus dihitung beneran ini ya. Saya kira kan bisa ya kalian ya. Pokoknya nanti nilai E-nya masukkan ya. E-nya kan sama dengan 1 ini, perfectly ya, elastic collision. Ya, kalau ini. Nah, ini tidak elastis ini ya. Nggak tahu ini, they had been sitting together but oh, ini ledakan ya. Fast 2 kilo yang ini ya ke arah gerak. Jadi gini. Jadi ini maksudnya itu mereka keduanya diam ya. Berarti momentumnya 0 kan ya. Tiba-tiba terjadi ledakan ya. Sehingga yang balok 1 kg bergerak ke kiri dengan kecepatan ini ya, dengan kelajuan 4 meter per detik ke kiri. Sementara balok yang kedua ini berapa? Nah, ini coba kalian hitung. 2, Pak. 2, Pak. Ya, kan udah kejawab ya. Jawabannya kan 2 ya. Ya kayak gitulah. Kayak gitu itu namanya. Oke. Terus yang terakhir ini, slide terakhir ini. Nah, ini gimana nih? Cat is rolling. 5 ya. Heavy lead wing is suspended. Ini. Ada ini ya. Tiba-tiba ada trik di rem ya. Jadi ini sebuah cat gitu ya, bergerak ke mana? Kanan ya, 5 meter per detik ya. Kemudian ada ini heavy lead ini ya, yang di bawah ini loh ya, sebagai pengereman ini ya. Jadi dilakukan pengereman ini ya. Jadi apa yang terjadi terkait dengan kelajuannya akibat pengereman tentunya ya. Bagaimana itu?
Kecepatannya berkurang. Ya Berkurang, mesti berkurang kan terjadi pengereman ya. Ya benar. Ya berarti kan yang A itu ya gampang kalau ini ya bisa ditebak kan itu ya. Ya itu sudah terakhir ya. Ya itu mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya. Saya izin tanya Pak. Ya, Yang silakan, di Akbar. slide 6 itu Slide 6 ya. Halaman 6 ya. Iya. Halaman 6 ya. Akbar ya. Ya gimana Akbar? Ini kan Oh, yang halaman 6 ya. Ya yang lenting sebagian. Ya. Momentum kekal. Ya. Oke. Ya. Gimana Akbar? Apa yang ditanyakan ini Akbar? Enggak Pak, cuman mau lihat tadi yang lenting sebagian tuh sifatnya kayak gimana. Jadi Yang gini, momen- bentar ya. Prinsipnya gini ya, Akbar ya. Kalau tidak lenting itu kata kuncinya apa? Kedua benda menempel setelah tumbukan ya. Itu yang harus dipahami dulu ya. Kemudian kalau lenting sempurna itu apa? Energi kinetik utuh. Ya, jadi energi kinetik akhir itu akan sama dengan energi kinetik semula. Nah, kalau lenting sebagian itu maksudnya itu berada di tengah-tengah. Berada di antara poin 1 dan poin 2, yaitu berada di antara tidak lenting dan lenting sempurna. Yaitu artinya gini, momentumnya kekal pasti ya. Semua tumbukan pasti momentumnya kekal. Cuma sekarang terkait dengan energi kinetiknya, yang jelas energi kinetiknya tidak utuh ya. Itu ya. Terus yang jelas lagi apa? Tidak nempel. Jadi dia berada di antara tidak nempel dan energi kinetik tidak utuh. Nah gitu. Berarti kan energi kinetik tidak kekal kan gitu ya. Sebetulnya pada tumbukan tidak lenting juga energi kinetiknya juga tidak kekal. Cuma berkurangnya itu tidak sebanyak ini, tidak sebanyak tumbukan tidak lenting. Jadi baik tumbukan tidak lenting sama sekali maupun lenting sebagian itu terjadi pengurangan energi kinetik. Cuma berkurangnya energi kinetik pada tumbukan lenting sebagian itu tidak sebanyak ketika tumbukannya tidak lenting. Jadi maksud saya itu gini, pada tumbukan tidak lenting itu energi kinetiknya berkurang paling banyak di antara semua tumbukan gitu loh. Ngerti maksudnya itu Akbar ya? Kalau saya kaitkan dengan itu. Jadi kalau Pak, saya diulangi tadi. Jadi gini, kalau saya mulai dari tumbukan lenting dulu ya, tumbukan lenting sempurna itu energi kinetik utuh ya. Berarti apa? Berarti delta EK-nya 0 kan itu ya. Oke ya. Jadi pada tumbukan lenting sempurna delta EK-nya 0. Kemudian pada tumbukan tidak lenting sama sekali itu delta EK-nya paling maksimum. Ya. Jadi pada tumbukan tidak lenting sama sekali, artinya nempel itu ya. Itu terjadi pengurangan energi kinetik yang paling maksimum. Sementara pada tumbukan lenting sebagian itu berkurang energi kinetik ya ada cuma antara 0 dan sampai maksimum tadi. Jadi berada di antara berada di antara tumbukan lenting sempurna dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Kira-kira gambarnya seperti itu Akbar. Kalau dikaitkan dengan berkurangnya energi kinetik ya. Gitu ya. Atau biasanya lebih gampangnya tidak menggunakan energi kinetik sih, tapi menggunakan E ya. Tadi ya, E itu apa tadi? Koefisien tumbukan tadi itu ya. Dan itu berkaitan dengan energi kinetik sebetulnya ya. Jadi E itu terkait dengan energi kinetik. Terkait dengan apa? Berkurangnya energi kinetik begitu ya. Gitu Akbar ya. Tadi Hanin raise hand ya. Apa ditanyakan Hanin? Halo? Maaf Pak, kepencet saya pikir. Oh ya, oke. Berarti nggak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada ya? Saya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.